Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Tuloniah dengan NIM 20823032. Di sini saya akan menyampaikan mengenai resensi buku dari buku yang berjudul Metodologi Studi Islam karya Profesor Abudinata. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai identitas buku yang sudah saya rangkum dan sudah saya resum dari buku Metodologi Studi Islam. Identitasnya, judul buku yaitu Metodologi Studi Islam. Penulis Profesor Dr. Haji Abudinata MA. ISBN-nya 97942170669. Halamannya ada 481 halaman. Penerbitnya diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada dan tahun terbitnya Januari 2022. Saya akan menjelaskan dan menyampaikan sinopsis dari buku Metodologi Studi Islam. Buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Abudinata adalah sebuah karya penting dalam bidang studi Islam. Buku ini membahas tentang metodologi atau cara-cara yang digunakan dalam mempelajari agama Islam. Dalam pengantar bukunya, Profesor Abudinata menyatakan bahwa buku ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami cara-cara yang tepat dalam mempelajari agama Islam, serta memberikan landasan teoretis yang solid untuk melakukannya. Nah, buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama membahas tentang pengertian dan karakteristik metodologi studi Islam. Bagian kedua membahas tentang metode-metode penelitian dalam studi Islam, seperti metode historis, metode kualitatif, dan metode kuantitatif. Bagian ketiga membahas tentang aplikasi metodologi dalam studi Islam, seperti penelitian tentang tafsir, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Nah, salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatannya yang terintegrasi. Profesor Abudinata tidak hanya membahas tentang satu metode penelitian saja, melainkan membahas berbagai metode penelitian yang dapat digunakan dalam studi Islam. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memilih metode penelitian yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ingin mereka jawab. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik dan tantangan yang terkait dengan masing-masing metode penelitian. Misalnya, dalam bab metode historis, Profesor Abudinata membahas tentang pentingnya kritisisme sejarah dalam mempelajari sumber-sumber sejarah Islam. Nah, dalam buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Abudinata, selain membahas tentang berbagai metode penelitian, buku ini juga membahas tentang pentingnya penggunaan metodologi dalam mempelajari Islam. Namun, meskipun buku ini memiliki banyak kelebihan, buku ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan utama buku ini adalah bahasa yang digunakan terkadang terlalu akademis. Jadi, bagi pembaca itu agak sulit untuk dipahami. Untuk isi bukunya apa aja sih? Nah, di dalam buku Metodologi Studi Islam karya Abudinata itu mempelajari mengenai apa arti metodologi studi Islam, kemudian ajaran Islam itu bagaimana, serta juga mempelajari karakteristik dari agama Islam. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu metodologi studi Islam. Nah, definisi metodologi sendiri itu metode secara bahasa atau etimologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu meta yang berarti sepanjang dan hodos yang berarti jalan. Maksudnya yaitu bahwa suatu jalan yang ditempuh untuk suatu hal dicapai suatu tujuan, untuk mencapai suatu tujuan. Definisi studi Islam sendiri
yaitu secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirosah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Studi Islam adalah suatu bentuk usaha dalam penelitian yang berkaitan dengan studi Islam, sejarah Islam, dan filosofis Islam. Nah, definisi metodologi studi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai pendekatan dan metode yang digunakan untuk memahami ajaran-ajaran Islam secara komprehensif. Nah, di dalam metode studi Islam itu dapat dijabarkan ada 6 metode. Yang pertama ada metode pengetahuan, yaitu cara kita memperoleh ilmu dalam mencapai kebenaran. Metode yang kedua yaitu ada metode diakronis, artinya ilmu yang mempelajari sejarah. Metode yang ketiga ada metode sinkronis analitis, yaitu mempelajari bahwa studi Islam memberikan kemampuan analisis teoretis. Yang keempat, ada metode problem solving, yaitu mengajak kita untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, ada metode empiris, yaitu mempelajari ajaran melalui realisasi dan internalisasi norma. Yang keenam, ada metode deduktif, yaitu cara menyusun kaidah yang logis dan filosofis. Nah, di dalam buku metodologi studi Islam itu juga menjabarkan tentang tujuan studi Islam. Apa aja sih tujuan dari studi Islam? Nah, tujuan dari studi Islam itu bertujuan untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia atau pesan moral dan value. Studi Islam juga mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam yang asli, serta sumber ajaran Islam yang tetap abadi dan dinamis. Nah, melalui studi ini, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang sejarah, hukum, dan teologi Islam saja, tetapi para pembaca juga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dan tradisi umat Islam. Nah, urgensi studi Islam itu antara lain ada umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis. Umat manusia dan peradabannya berada dalam situasi globalisasi. Situasi keberagaman di Indonesia cenderung menampilkan kondisi keberagaman yang logistik dan formalistik. Nah, untuk dari segi tingkatan kebudayaan, agama sendiri merupakan universal kultural. Salah satu prinsip fungsional mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Nah, untuk ruang lingkup studi Islam, itu merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami Islam secara sederhana dan elastis, tanpa mendoktrin antara satu sama lain, walaupun mengalami perbedaan dan berpikir yang sangat beda. Jadi di dalam buku metodologi studi Islam karya Abudinata itu berisi tentang ilmu-ilmu yang mendasari metodologi studi Islam, yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami Islam secara sederhana dan elastis. Untuk kesimpulannya, yaitu metodologi studi Islam adalah buku yang sangat bermanfaat bagi para pembaca yang ingin mempelajari agama Islam dengan pendekatan ilmiah yang tepat. Buku ini ditulis dengan jelas dan sistematis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Nah, saya sangat merekomendasikan buku metodologi studi Islam karya Abudinata untuk dibaca dan dikaji, karena di dalamnya sudah dijelaskan secara mendetail tentang bagaimana cara kita memahami agama Islam secara keseluruhan, agar kita juga bisa mempunyai landasan dari buku yang kita baca, dan juga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah kita mempelajari buku metodologi studi Islam karya Abudinata. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai resensi buku metodologi studi Islam, juga berisi tentang sinopsis dari buku metodologi studi Islam karya Abudinata. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.